Halo, sekarang kita lagi ada di hutan UI dan ternyata di UI terselip ada salah satu makam keramat yang paling dikenal itu adalah makam Mbah Takol. Dan ini perjalanan dari depan pintu masuk menuju makam itu sekitar 200 meter. Jadi teman-teman melewati jalanan ini, ya bisa dilihat ya kiri kanan hutan semua ya, pohon-pohon tinggi, agak jauh dari jalanan umumnya di depan. Ini benar-benar nih kita baru datang langsung gerimis, agak hujan gitu. Set. Wow, ini anginnya kenceng banget. Tuh. Dari depan pintu masuk menuju makam itu sekitar 200 meter. Jadi teman-teman melewati jalan ini. Gerimis, juga hujan itu. Set. Gerimis terus badan guys. Ini gini terbuka. Jauh ya. Tempat neduh nggak? Alam. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di makam keramat UI. Katanya tuh ada mahasiswa tuh yang suka datang ke sini tuh buat berziarah. Cuman ini aku belum ketemu mahasiswa mana yang dimaksud. Kita semoga ketemu orang ataupun mahasiswa yang mungkin bisa kita wawancarai nih. Ini soalnya malam-malam jam 12 malam di malam Jumat, kita pengen cari tahu ada nggak sih, bener gak sih kalau kata orang tuh orang-orang datang ke sini tuh buat berziarah minta yang aneh-aneh. Nah, tapi minta aneh-aneh gimana sih? Mungkin kita bisa wawancarain kali ya. Tapi kayaknya nggak ada deh bang. Ada nggak sih? Coba ya.
biasanya mereka itu sembunyi-sembunyi gitu di salah satu makam. Cuman aku nggak tahu ya ini makam mana ya. Coba kita cari dari sini ya. Tadi kayak aku lihat ada mahasiswa sih, tapi dia kemana ya? Oh, ini kayaknya ini. Mbak, Oh, sorry Mas, maaf Mas. apa nih maksudnya? Enggak, kita mau cari tahu aja sih Mas. Kita dari konten pengen jelajah makam di UI ini. Terus katanya banyak sih orang yang jarang datang ke sini ya. Nah terus aja aku udah ngelihat Mas sih dari jauh, cuman kan aku nggak tahu nih kayaknya arah kita sama ke sini. Mungkin bisa minta kita wawancara, boleh nggak ya Mas? Izin wawancara. Boleh. Cuman maaf nih sebelumnya. Mm. Tadi ya sama sih, kita cuman di sini cari inspirasi aja sebenarnya. Cari inspirasi. Iya. Mas boleh tahu nggak Mas masih mahasiswa ya? Iya, semester 8. Semester 8. Berarti Skripsi sih. lagi ngerjain skripsi ya? Iya. Mas katanya tuh banyak orang datang ke sini tuh buat ziarah, apalagi mahasiswa ya. Kalau Mas sendiri tuh tujuannya ke sini hal yang sama nggak sih Mas? Ya kalau saya pribadi cuman apa ya? Cari ketenangan aja sih, Mbak. Kalau Tenang. boleh tahu ini dari mana ya? Nah, kita dari media, dari Ganjil Misteri. Kita pengen sebenarnya tadi kita pengen ngelihat bener gak sih ada orang-orang yang datang ke sini buat minta sesuatu gitu loh. Nah, kalau Mas pribadi dari mana ya asalnya? Kalau saya dari Bogoran sih. Oh, dari Bogor. Datang jauh-jauh ke sini cuman buat mau ziarah ya? Iya, kebetulan cuman pengen cari ketenangan aja sebenarnya. Oh, tahu buat ziarah ini dari mana Mas? Katanya teman-teman tuh, dari teman-teman kan ada teman-teman Unis juga, ada yang beberapa kesini. Terus ya dimana kita cari ketenangan, kalau saya pribadi sih sebenarnya buat apa ya, kan kita juga nanti kan juga mati ya. Jadi di sini mungkin bisa menemukan ketenangan, damai gitu, karena saya juga lagi pusing juga mikirin skripsi juga, masih lagi ngerjain itu tapi belum selesai. Oh, berarti kesini tujuannya untuk mendapatkan ketenangan supaya bisa skripsinya lancar gitu ya? Iya. Kok kesini sendiri Mas? Ya sendiri aja. Oh, nggak ngajak teman-temannya? Enggak, malah nanti nggak fokus juga. Oh. Jadi di sini sendiri udah berapa hari, 3 hari inilah. 3 hari nginep dong Mas? Iya, bermalam. Itu di situ kan ada tempat kita bisa istirahat lah. Oh. Nah kalau di sini aman nggak Mas? Mas mungkin pernah lihat penampakan atau hal mistis gak sih selama nginep 3 hari di sini? Kalau lihat kayak gitu pasti ya Mbak. Cuman alhamdulillahnya nggak ada yang ngeganggu atau apa gitu. Malah justru kadang kita dikasih apa ya, wejangan lah banyaknya. Kalau orang Jawa bilang kan banyak nasihat. Terus di sini juga bikin kita lebih tenang, lebih fokus. Mau apa yang mau kita inginkan itu kayak dapat jalan gitu. Menurut saya segitu sih. Okay. Berarti ini cuman makam ini doang atau yang lain juga Mas ziarahin ya Mas? Kalau saya hampir ke semuanya sebenarnya yang ada di sini. Saya salam, ya salam taklim lah intinya. Pokoknya saya niatnya di sini cuma silaturahmi aja, nggak ada yang lain. Berapa kali sehari Mas? Kenapa memilih ini kan malam-malam jam 12 terus hujan gerimis lagi gini nih? Kenapa memilih malam Mas? Ya mungkin kalau saya pribadi, nah ini nih. Kalau saya pribadi tuh kalau malam kayak dapet banget gitu feelnya. Jadi kita mau nyatu dengan alam, kita mau ngobrol lah intinya. Saya mau menyampaikan sesuatu itu enak pas malam kayak gini. Mas, kenapa Mas? Aman? Aman. Gak apa-apa sih Mbak, kaget aja tiba-tiba Mbak datang bareng sama berapa orang nih. Ya agak rame sih ya Mas ya. Oke, Mas ini kita mau minta izin buat ngambil gambar Mas lagi ziarah, boleh nggak ya? Boleh. Boleh ya? Oke. Silakan Mas lanjutkan.
banyak makam-makam di sini teman-teman. Dari makam Mbah Tako, ada Simah. Itu sebenarnya asri banget loh di tempat ini sebenarnya. Kenapa mungkin orang yang serem yang namanya kuburan ya. Tapi masih banyak tanaman-tanaman yang masih segar-segar yang baru ditanam, bunga-bunga, warna-warni. Bisa lihat nih. Sebelah sana juga ada sumur, tadi kita lewatin. Dari pintu masuk sebelah kanan itu dikenal makam juga, tapi dia dirumahkan. Ada 6 makam di dalam. Terus di sini sebelah kiri langsung kita lihat banyak pemakaman. Nggak teratur dimakamkannya, tapi ada yang beberapa keramik, ada yang beberapa masih pakai semen. Kalau pakai semen kayaknya dia jarang dikunjungin karena masih udah lama banget. Udah. Oke, yuk. Ntar ngambil stok shot dulu. Mas, kita boleh ngajak Mas buat ngobrol nggak? Aku ada paranormal juga nih, mungkin bantu bisa ngejelasin sejarah di sini. Terus apa sih mungkin karomanya kalau orang berziarah ke sini, bukan melulu hal-hal yang negatif gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol di Padepokan boleh nggak ya Mas? Boleh. Yuk. Kalian istirahat. Ya. Basah hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ganjil Misteri dan penikmat ganjil, masih bersama saya Ratu Ayu Losari. Dan tentunya hari ini juga kita sedang berada di makam keramat yang berada di sekitaran daerah Depok ya. Dan konon makam ini juga seringkali dijadikan tempat ritual para mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan. Dan tentunya saya tidak sendiri, hari ini juga saya ditemani oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Indonesia. Halo Mas, perkenalkan namanya siapa? Saya Adi. Oh, Mas Adi sudah sering datang ke makam ini Mas? Ya, kalau kesininya sih baru sekali ini sih, tapi udah 3 hari di sini. Udah 3 hari. Mas, maksud dan tujuan Mas datang ke tempat ini itu untuk apa sih? Nah, buat cari ketenangan aja sih. Sendirian datang? Sendiri? Nggak takut? Enggak sih. Nggak, ya? Alhamdulillah. Mas tahu nggak tentang sejarah makam ini dan kemudian tahu dari mana sih kalau di sini ada makam keramat yang sering dijadikan tempat ritual mahasiswa? Dari teman-teman cerita kakak tingkat di angkatan sebelumnya itu ternyata juga banyak yang sering ke sini. Oh, sudah pernah berhasil? Kebanyakan dari cerita teman-teman kayak gitu. Tapi Mas sendiri belum merasakan. Jadi, baru pertama ini. Iya, tapi kalau saya pribadi sih bisa lebih tenang aja di sini. Nggak takut? Nggak ya. Apa yang membuat Mas tidak takut di tempat ini sih? Ya pada dasarnya kita juga nantinya juga akan mati juga. Gitu ya. Ya, jadi di sini ya anggap aja kita silaturahmi aja. Gitu ya. Tahu nggak mengenai sejarah makam ini seperti apa? Kalau sejarahnya mungkin ya dari baca-baca artikel-artikel yang udah ditulis, terus dari cerita-cerita teman-teman gitu aja sih. Kalau cerita sebenarnya saya sendiri belum tahu. Cuman kalau saya lebih kepercayanya kita datang untuk silaturahmi, kita salam taklim, intinya gimana kita bisa kita yang jelas saya sendiri nggak bisa ya komunikasi dengan dunia yang lain, itu saya pribadi nggak bisa. Cuman saya berdoa aja, intinya berdoa ingin apa yang saya lakukan itu bisa dipermudah, gitu aja sih.
Jadi beliau ini adalah pemirsa ganjil ya. Beliau ini adalah salah satu dari mahasiswa yang bersekolah di salah satu universitas yang ada di daerah wilayah Depok, dan kemudian dekat sekali ya Mas ya aksesnya untuk ke tempat ini ya. Dan sekelumit tentang tadi perjalanan kita kemari ya, aku akan menceritakan nih Mas supaya ini juga edukasi buat Mas ya. Bagaimana sih adanya makam ini dan kenapa harus di tengah hutan seperti ini, dan kenapa sih hutan ini juga tidak pernah lagi untuk dibangun ya, bahkan dibiarkan seperti ini, bahkan sampai terjadinya sang juru kunci juga meninggalkan tempat ini ya. Jadi kalau aku lihat pemirsa ganjil, ketika kita masuk di depan ya gerbang itu tadi saya sudah disambut oleh angin kencang, bahkan hujan ya, sampai di tempat ini juga kita sedang hujan. Kalau aku lihat tadi itu ada penyambutan ya, tapi juga di sini juga ada semacam kayak perlawanan. Jadi antara dua kubu di sini, kalau aku lihat secara dari mata ketiga aku, ada dua kubu yang memang di sini berseberangan, dan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Mungkin kalau aku rasakan dari energinya, hanya energi positif adalah di lingkungan sekitar ini saja ya. Dan ini adalah makam dari Syekh Maghribi ya, salah satu dari anak keturunan, kalau aku lihat di sini dari tarik garis benang merahnya adalah salah satu keturunan dari Sunan Ampel ataupun Sunan Gresik ya. Dan juga dia adalah salah satu cicit yang memang ditugaskan pada masanya dahulu kala. Di sini adalah sebuah pedesaan yang memang banyak sekali hal negatif yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya, dan sampai dengan pada akhirnya beliau berkunjung atas perintah dan tuntunan dari Sang Eyang Kakung ya, Sunan Gresik ya, kemudian ditugaskan untuk ke sini untuk mengislamkan wilayah bagian sini. Dan beliau juga berjuang tidak sendiri, ada beberapa panglimanya juga di sini yang menjaga, ada di 4 kubu kalau aku lihat di sini ada 4 kubu ya, tapi aku lihat di sini ada 7 ya, ada 7 panglimanya juga yang menyertai, kemudian ada istri, dan beliau juga menikah dengan salah satu ya warga di sini ya, yang aku tidak bisa sebut namanya, dan sampai dengan memiliki anak. Kemudian perihal desa ini kenapa berada di tengah hutan dan kemudian berdampingan dengan sesosok Nyai Dasima. Beliau adalah sesosok Nyai penggoda yang memang di sini pada masa itu memang memiliki suatu daya pikat yang luar biasa, dan sesosok ini juga selalu menggoda dan membuat kericuhan, sehingga beliau ini, sang eyang tersebut, yang diperintahkan oleh eyang kakunya untuk mengislamkan daerah wilayah sini dan memberikan tuntunan ya agar masyarakatnya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga di sini pernah terjadi adanya perang ya, perang antara dua kubu di mana ada perlawanan mengenai suatu keyakinan, dan pada akhirnya desa ini kalau aku boleh bilang sebenarnya dinyatakan desa terkutuk sebenarnya ya. Dan bahkan ini aku merinding pemirsa, tadi ketika kita memasuki wilayah ini ya, di depan itu adalah pintu gerbang ya. Pintu gerbang itu juga kita didampingi oleh hal positif dan negatif, tapi aku melihat tadi begitu aku masuk ada sosok ular besar berwarna hitam, besar, tinggi, dan tadi ketika kita memasuki sampai di sini bahkan sudah mendapatkan 2 peringatan adanya petir yang menyambar dan sangat luar biasa kencangnya, yaitu adanya perlawanan ya, artinya ada energi yang bertolak belakang di mana banyak hal negatifnya ya, yang berkaitan dengan adanya kutukan yang memang di sini pada masa itu terjadi perlawanan. Dan pada akhirnya sosok beliau ini mengislamkan masyarakat sekitar, walaupun kalau aku lihat di sini hanya
50% yang yang mereka ini menjalankan keislamannya, tapi 50%-nya itu mereka percaya dengan adanya hal-hal yang berkaitan di luar nalar ya, artinya berkaitan dengan kegoiban yang memang di sini tidak didasari dari keimanan tapi lebih kepada musyriknya ya. Bahkan sosok simbol ular hitam ini dia bentuknya kayak ular piton hitam ya. Jadi itu adalah sesosok nyai, yang disebut nyai tersebut perwujudannya adalah ular hitam. Jadi buat Mas khususnya jangan berlama-lama. Kalau memang Mas pasti tadi sudah tahu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini juga aku mengedukasi dan menghimbau kepada mahasiswa lainnya juga dan masyarakat khususnya yang nonton Ganjil Misteri ini agar ketika berziarah ke sini harap hati-hati, dan tentunya kita harus mengetahui juga jangan gegabah, jangan sembarangan dalam berucap, dan dimanapun kita tempat berada kita juga harus tetap sopan santun, terutama kita juga mengucapkan salam juga, karena di sini ingat sudah dari tadi juga saya sudah mendapatkan perintah untuk segera pergi, karena semakin malam energinya itu bukan semakin bagus, tapi justru semakin malam energinya semakin banyak yang negatif yang datang. Dan sedari tadi juga saya sudah berbenturan dengan energi negatif karena saya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan, maka saya menahan. Maka alhamdulillah atas izin Allah juga ya, kepulangan kita juga sudah direstui oleh Eyang Kakung. Kita nanti setelah ini sudah dibolehkan pulang, karena jujur tadi hujan tadi cukup lumayan lama ya Mbak ya, bahwasanya itu adalah adanya perlawanan, sedang disingkirin dulu nih, dibersihkan dulu energi negatifnya supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada kita semua. Jadi saya perjelas lagi, tempat ini memang bagus untuk beriadoh, tapi itu tadi sebaiknya ketika kita mau berziarah ke suatu tempat itu kita harus tahu dulu asal usulnya seperti apa. Jangan sampai nanti kalian salah dan tersesat, maka ketika kita salah dan tersesat niscaya bukan hal baik yang kita dapatkan tapi hal yang negatif ya Mas ya. Mungkin dari beberapa yang aku tarik kesimpulan dari teman-teman Mas ataupun kakak kelas Mas yang melakukan riyadhah, insyaallah dia akan di tempat yang benar ya, artinya disinilah memang energi yang positifnya. Di yang lainnya kita sedang dikepung dengan energi yang negatif. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah jika mana kita ingin berziarah sebaiknya kita harus waspada, hati-hati, dan ketahui dulu tempat itu seperti apa sejarahnya dan seperti apa bagaimananya agar kita tidak sesat. Bahkan perihal mengenai juru kunci yang pernah meninggalkan tempat ini juga tentunya mendapatkan suatu godaan yang luar biasa ya. Sekuat-kuatnya iman kita, sekencang-kencangnya iman kita, ketika kita mendapatkan ujian atau rayuan yang menggiurkan, tentunya juga itu sangat menakutkan dan tentunya kita juga takut akan menjadi kesesatan. Mungkin itu aja dari saya. Dan pemirsa Ganjil Misteri, saya perlu ingatkan lagi ketika kita pergi ke kuburan juga kita tidak perlu harus membawa benda-benda yang berkaitan dengan kesyirikan ya, tapi kita cukup membawa diri kita ya. Kemudian kita berwudu, kemudian kita tawasul dan tentunya membacakan Al-Fatihah kepada yang dituju ya. Dan kemudian juga kita seperti yang aku tekankan tadi, hati-hati dan waspada kemanapun kalian mau berziarah. Niatnya adalah ziarah, bukan untuk meminta-minta. Karena ketika kita meminta-minta yang ditakutkan nanti hal yang negatif yang datang, justru ziarahnya kita sangat disayangkan, tidak bisa diterima. Ya, itu aja. Demikian pemirsa Ganjil, saya Velin Ratu Ayu. Saya Adi. Sampai jumpa lagi di Misteri Ganjil dan saksikan Ganjil Misteri. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.